berarti nggak di dapur lagi posisinya. Nggak di dapur lagi. Jadi dia udah bisa nembus aja rumah itu, ketembus aja. Iya. Makanya kemudian saya terusin ceritanya si anak kecil yang sekarang hilang, mungkin saja itu anak disimpan di mana gitu. Hanya dalam kasus ini mungkin gini kan, boleh sih tadi berasumsi bahwa itu memang disembunyikan, apalagi dengan melihat pengalaman yang ada itu kan. Nah, walau alam, apakah memang seperti itu kasusnya? Kenapa? Karena yang namanya kejadian orang hilang itu mungkin ya, kalau yang saya alami karena gitu. Hilang di dapur, aman kan hilang di dapur tuh. Iya. Saya diangkat, udah diangkat itu, kemudian dipindahin masuk ke kamar. Bukan kamar, di tengah rumah tuh ada kasur, ada kelambunya. Ada pakai kelambu gitu. Nah, saya disimpan di atas kelambu. Di situ. Kelambu teh itu penghalang nyamuk kan? Penghalang nyamuk. Ya. Jadi judulnya teh ngaburayot we didinya. Jadi lamun kasur terus luhurna aya kelambu, disimpan di luhur kelambu eta. Iya. Atuh kudu ngagebros. Seharusnya ngagebros. Makanya jangan cerita logika dulu ya. Iya. Ya memang nggak logis kan? Iya. Begitu disimpan di kelambu itu harusnya kan ngagebros ke handap kelambu mah. Dilepaskan tapi dina lepas. Simpan aja gitu. Iya. Perasaan saya pada waktu itu mungkin juga hanya sekedar setengah jam juga. Diambil lagi, Haji. Oh, setelah bergelayut di atas kelambu, saya diantepkeun we heula. Diantepkeun heula. Diambil lagi. Iya, mungkin ada setengah jaman lah. Ngagulayut teh. Diambil deh takeun ngagulayut teh. Set we nya. Dipakai heureuy nya. Iya, kurang lebih begitulah ya. Angkat lagi ke atas seperti tadi kasusnya sama dia. Cuman saya tetap fokus ke sana. Enggak lagi ngelihat ke kanan, ke kiri enggak. Nah, kira-kira katakanlah nih kita percepat ya, mungkin setengah jam juga katakanlah begitu. Terus kemudian disimpan lagi di belakang kelambu. Di dia besi. Nah, ieu bilik ya. Ieu teh tihang bilik. Ieu tihang bilik di besi teh. Cek rasio mah mungkin urang bisa asup ka dinya karena kagecep di besi. Terus kemudian belah dia aya kelambu. Jadi urang teh ngaburayot teh kieu tah. Oh, di antara bilik sama kelambu. Bilik jeung kelambu. Asupkeun ka dinya. Ngaburayot teh kitu. Ngaburayot kieu nya kelambu henteu deui. Ieu teh ya. Jadi urang teh teh kelambu ya. Itu tah. Karena saya selalu ngelihat ke dia. Uniknya saya benar-benar tidak tahu kalau di situ ada lingkungan misalnya. Ada yang lain, ada orang. Enggak, ada orang atau ada apa, ada. Enggak lihat apa, Pak? Enggak lihat. Karena saya fokus sama dia. Asik redup gitu matanya itu. Nah kemudian entah apa yang terjadi di lingkungannya, di rumah itu karena banyak sekali orang lagi mencari mungkin ya. Karena kan habis maghrib, habis maghrib itu mungkin sekitar sudah setengah 12-an ya. Iya. Jadi rame itu masyarakat udah mulai mencari. Nuna pola naon karena zaman dulu katanya memang harus begitu. Pukul-pukul barang-barang, ketongan, kantel. Nah, ya naon ini. Naon teh ngaranna terutama paranti mapping naon. Kedengaran? Ya enggak, karena saya fokus ke dia. Saya begini aja ngelihat ke dia tanpa sama sekali ngelihat apapun. Ini mungkin logika daripada mengapa katanya kalau ada yang ngambil kayak gitu harus mukulin peralatan. Dulu katanya begitu. Kayaknya kalau kita lihat dia kan konsentrasi ke mata atau konsentrasi ke makhluk itu, biar dia denger sepertinya. Mungkin ya. Iya. Biar denger, biar terkonsentrasinya robah. Iya. Jadi fokus ke dia. Sehingga saya lupa apapun gitu. Itu tadi tahu pada apa mukul-mukulin itu dari mana? Nah, jadi kan singkat cerita mungkin dia juga bosan ngelihat saya kan ya. Bosan. Mungkin ya. Akhirnya atau mungkin udah menjelang siang nih, udah nyubuh. Ya nyubuh. Pas dia ngilang, baru saya ngeh. Saya ternyata di belakang kelambu. Ini nih. Dianya ngilang. Iya, dianya ngilang. Ya, ketika melihat orang rame dan berisik, ya saya ngejerit. Oh, dia ngilang. Begitu dia ngilang, saya baru ngelihat masyarakat.
jadi bray pas lu caang gitu di rumah loba gitu loh. Itu mungkin dari tabuhan itu kadangnya bisa jadi lah. Terdengar. Waktu di sini enggak. Waktu dia sudah ngilang ya rame. Iya, waktu dia udah ngilang nih makhluknya. Amang bisa lihat masyarakat. Lihat. Dia lagi nyari. Iya, langsung ngejerit saya setakut-takut. Ngejerit. Nah, terus? Ya udah saya diambil. Oh, jadi si masyarakat ngedenger Amang menjerit. Ngedenger. Ya pipiran dong aja. Hah? Pipiran. Ngejerit emang teh. Ngejerit, begitu ngejerit, Pak yuk gitu. ketemu sama orang-orang. Padahal sebelumnya juga mereka udah keliling-keliling ke situ ya. Ya pastinya begitu. Tapi nggak kelihatan juga sama masyarakat. Rumah kita nggak segede ruangan ini. Tapi nggak kelihatan juga sama masyarakat yang mencari. Kagak kelihatan. Nah ini yang nanti ya sih Ustadz lah silakan gue. Ini saya hanya nyerita. Ini bapaknya Kiai loh ya. Ini di kampungnya kan Insya Allah. Kiai ya dulu ya. Insya Allah. Kiai, kakaknya juga Kiai ini. Dan adik sama kakaknya bisa menjadi saksi hidup. Ya. Gitu kan. Ya. Termasuk masyarakat yang saya sekarang masih banyak yang hidup kok. Masih banyak yang hidup ini masyarakat di sana, dan kalau dikonfirmasi cerita Mang Sesep ini insya Allah mereka masih pada ingat. Iya, mereka gitu kan? nyari waktu itu. Iya, kita takut dikira bahwa Mang Sesep ngarang-ngarang cerita. Ngedongeng. Yang pertama Mang Sesep sudah berani disumpah Al-Qur'an, itu yang kedua saksi hidupnya masih pada ada di situ. Gitu. Nah, jadi ternyata setengah jam yang saya ceritain tadi ternyata nggak setengah jam, mungkin lama itu. Orang ketemunya subuh jadi iya, tapi perasaan. rasanya pada waktu itu nggak begitu lama, dan orang udah kebayang itu pusingnya mencari kemana-mana. Iya itu jadi hal-hal yang seperti itu di rumah saya itu biasa dulu, biasa yang sehingga kejadian pas waktu itu terjadi orang tidak curiga kemana-mana, barangkali jangan-jangan Sesep misalnya ada yang ngambil, enggak, maksudnya ada yang ngambil sama orang diculik misalnya, enggak, atau celaka. Iya, orang udah langsung ngehnya ke situ karena di situ memang lokasinya. Iya. Jadi pasti bapak dan keluarga di situ dan orang-orang di situ juga menganggap bahwa ini lagi ada yang ambil, gitu. Yang nggak kelihatan di situ. Iya. Nah ini fenomena ya, jadi ternyata kan ini pelakunya. Jadi saya juga semakin apa yang didoktrin ke saya bahwa itu tahayul, itu nggak mungkin, itu ternyata kan fakta, gitu, faktanya ada. Terus kan juga sebenarnya kalau di ajaran kita ya, itu juga kan ditegaskan betul bahwa ada yang goib, ada yang nyata, gitu ya, ada yang sir, ada yang dohir, gitu. Nah ini termasuk itu mama sama papanya Darel juga seperti itu, mempunyai keyakinan katanya bahwa anaknya itu masih di kamar, ini ada di sinilah gitu, cuman nggak kelihatan. Makanya kita doakan lah ya ke seluruh masyarakat, mendoakan. Kita juga bisa membayangkan bagaimana orang tua itu kehilangan anaknya, apalagi ini anak tidak jelas, nggak jelas, nggak jelas gitu. Makanya kita ini hari Jumat nih, mudah-mudahan nanti teman-teman ini bisa ikut mendoakan lah ya, bagaimana Darel itu agar bisa ketemu. Ini kan Darel orang Jakarta Pak, orang Jakarta pulang kampung ke situ, ceritanya gitu kan, pulang kampung ke situ, lagi tiba jam 11 bersih-bersih rumahnya itu. Nah dalam proses itulah sekitar jam 2 siang Pak, jam 2 siang ternyata tiba-tiba si Darel ini nggak hilang, nggak ada gitu. Kalau dari sisi teritorial itu udah susah tuh dia anak kalau ke sana, karena orang kan masih ada di sekitar situ, orangnya juga orang tuanya. Kalau ada yang ngambil pasti teriak gitu kalau gitu. Nah ini kan fenomena ya, jadi fenomena yang mau dilogikakan seperti apa, yang sulit dinalar. Jadi dan ini juga ada hidup di masyarakat kita gitu. Nah ini fenomena seperti ini kan di sebagian masyarakat kan ada yang mengatakan jangan percaya gitu kan, nggak boleh itu, kalau percaya tahayul nanti kesananya lahirnya musyrik karena percaya sama hal-hal kayak gitu. Tapi ini fakta nih. Nah gitu, gimana nih pandangan Ustadz? Mungkin ini fakta yang menarik ya, terkait dengan orang hilang ini. Walaupun memang kalau dari sisi teori itu banyak kemungkinan ya. Teori kemungkinan. Karena kita kan kalau teori kemungkinan kan banyak ya.
hanya memang kalau bagi kita umat Islam itu kan memiliki satu patron, satu pakem bahwa apapun yang terjadi coba kita konfirmasi ya. Konfirmasi dengan misalkan kalau dengan Al-Qur'an misalnya bagaimana petunjuk Al-Qur'an tentang hal ini. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kan salah dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua ya, itu bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada hal yang gaib. Dalil muttaqin itu ya. Ya, jadi Al-Quran itu kan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Nah, pertanyaan bagi kita itu siapakah yang gaib itu? Atau apakah yang gaib itu kan begitu ya? Kan? Nah, kalau dari sisi teori gitu kan, bahwa yang gaib itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bahkan gitu kan. Nah, itu yang tidak bisa dilihat oleh kita kan. Dan juga kita itu yang gaib itu kan bukan hanya Allah gitu kan. Sebagai khalik kita, sebagai Tuhan gitu kan. Ada Allah, malaikat, ada jin, setan, surga, neraka juga kan gaib gitu kan, gitu kan. Nah, jin itu kan memang makhluk Allah. Allah ciptakan jin itu kan. Bahkan jin itu salah satu makhluk yang terkena taklif ibadah. Ya bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku kan itu kan. Nah, jin itu ada. Jin ada. Nah, kemudian yang kita paham itu tentang alam itu kan hanya panjang, lebar, ruang dan waktu. Padahal kan alam semesta itu banyak dimensi, banyak dimensi yang kadang kita tidak tahu. Apakah misalkan terkait dengan kasus Daryl ini ya, apakah mirip dengan yang dialami oleh Mas Asep itu kan? Nah, tentu dalam hal ini kita di sini tidak menafikan bahwa intinya bagi seorang mukmin itu yang gaib ada. Yang gaib ada. Gitu kan? Kita meyakini itu ya. Karena kalau kita tidak meyakini itu, maka dipertanyakan apakah kita seorang mukmin atau tidak gitu kan? Artinya tidak bertakwa. Hanya dalam kasus ini mungkin gini kan, boleh sih tadi berasumsi bahwa itu memang disembunyikan, apalagi dengan melihat pengalaman yang ada itu kan. Nah, walau alam apakah memang seperti itu kasusnya? Kenapa? Karena yang namanya kejadian orang hilang itu banyak terjadi di banyak penyakit. Ada yang hilang dengan berbagai macam motif. Dengan berbagai macam motif kan itu kan. Dikubur ke sumur burung. Ada. Hanya memang bagi kita seorang mukmin itu terhadap ini kan bisa katakan yang musibah itu kan. Apapun yang terjadi itu kan, apakah itu memang karena ulah misalkan itu kan makhluk gaib itu kan, ataukah karena ulah makhluk kasat mata itu kan dengan motif tertentu, ya kita berharap segera ditemukan dan segera kembali pada keluarganya gitu kan. Jadi dari sisi pandangan agama seperti itu. Jadi dalam keyakinan kita itu justru percaya sama yang gaib itu adalah tanda sebagai orang yang bertakwa gitu. Wajib kita percaya yang gaibnya. Persoalan yang gaib itu ya klasifikasinya kan ada malaikat, ada jin, ada surga, neraka, iblis kan gitu kan. Iblis termasuk iblis. Ya, iblis. Setan. Walaupun setan kalau kata para mufasir ya, apakah setan itu ada atau tidak gitu kan. Kalau jin ada, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, setan juga ada. Syaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Benar. Tapi kalau dari sisi perilaku perilaku setan. Perilaku setan itu kan menggoda manusia ya. Perilaku setan menggoda. Dia itu tidak akan berhenti menggoda manusia sampai manusia itu tergoda. Sampai kapanpun. Itu perilaku setan. Makhluk yang bahkan dia itu kan minta kepada Allah itu supaya jadi dimatikan dulu. Untuk menggoda. Tujuan setan kan menggoda, menyesatkan manusia. Jadi salah satu karakter setan itu menyesatkan manusia. Karakter setan itu. Sumpahnya. Sehingga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kita kembali ke surat An-Nas, siapakah orang yang suka membisikkan manusia ketika manusia itu lengah? Minal jinnati wanas. Sehingga kalau Fajrul Rahman itu mengatakan bahwa yang namanya setan itu hanya perilaku, sifat. Dari surat An-Nas itu kan yang suka menyesatkan manusia itu adalah bentuknya minal jinnati wanas. Kalau minal jinnati wanas adalah jin dan manusia. Jin itu kan makhluk gaib ya. Manusia makhluk kasat mata yang bukan gaib gitu kan. Jinnati wanas. Dan berusaha gitu kan. Maka tidak aneh kalau di dunia ini
ya antara kebaikan dan keburukan itu akan selalu. Oke. Dan terus kan agama Islam khususnya itu juga kan sangat memandu kita untuk selalu minta perlindungan dimanapun gitu ya, dimanapun. Bahkan kalau kita pikir apa hubungannya kita mau buang air besar, kemudian kita masuk ke toilet, kemudian kita suruh baca doa, kita dianjurkan untuk baca doa perlindungan, benar kan? Gitu. Dan buang air juga tidak boleh ke lubang-lubang itu. Ke lubang. Kita tidak tahu di lubang di lubangnya ada apanya. Ada siapa, ada apa? Ada siapa, ada apa, baik makhluk yang nyata atau seperti ular, keyep, atau makhluk yang goib. Itu. Dan itu dilarang kan di Islam itu. Buang air kecil, buang air besar di lubang-lubang itu ya. Ikan liang. Ikan liang gitu. Itu dilarang, makanya gitu. Itu kan karena begitu sempurnanya agama kita itu mengatur. Ketika Allah menciptakan yang nyata dan yang goib, ternyata kita juga dikasih jalan untuk minta perlindungan. Satu minta perlindungan, kemudian yang kedua minta keberkahan. Kalau perlindungan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau keberkahan kan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita selalu berlindung dengan ta'awuz itu? Karena setan tadi selalu menggoda. Kemudian kenapa kita selalu minta berkah? Karena apapun yang kita lakukan tidak akan berkah kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gitu. Ya, jadi ini hal yang memperkaya wawasan kita, bahwa saya juga semakin terbuka gitu, semakin terbuka ketika ya segala sesuatu yang berkembang di masyarakat kayak mitos saya gitu, itu saya tahayul gitu tuh. Nah, tapi semakin kesini banyak orang yang bercerita, masa itu bohong ya gitu. Saya mengalami gitu. Dan hari ini juga Pak Ustadz memperkuat bahwa ya kita wajib percaya, dan itu menjadi tanda orang-orang yang bertakwa gitu. Ya kita tentu ya berdoa mudah-mudahan Darel segera ditemukan. Amin. Gitu. Amin. Kita merasakan betul suasana kebatinan orang tuanya. Tapi segala sesuatu kita tentu tahu bahwa Allah lah yang menguasai kerajaan langit dan bumi, menguasai yang goib dan yang dohir gitu. Jadi mudah-mudahan ini memperdalam, menguatkan ketakwaan kita dan keluarganya Darel. Mudah-mudahan kita berdoa cepat kembali ditemukan. Kalau amin, itu amin. Ada yang sedang membawa, mudah-mudahan cepat dikembalikan, cepat dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk orang tuanya dan jadi pelajaran. Jadi apa istilahnya itu? Ibroh. Jadi ibroh untuk keluarganya dan untuk kita semuanya, termasuk pelajaran buat saya hari ini. Teruslah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai langit dan bumi dimanapun. Terima kasih ya Mas Rep. Sami-sami. Cerita kita berdua itu ternyata sekarang saya dihentakkan kembali. Saya dulu ini benar tuh, tapi dia sesupahan dulu tuh. Ini hari ini saya kemarin waktu dengar cerita ini, lihat YouTube-nya Pak Dedi, kemudian dengar cerita-cerita, baca-baca, itu saya jadi ingat Mang Sesep, makanya saya panggil Mang Sesep ke sini. Jumatan kita di sini ngobrol, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semuanya. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan hari-hari kita terus mendapat perlindungan dan dibimbing oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.